Krista berkali-kali bilang kalau di belakangnya ada sosok gede tinggi, matanya merah. Anehnya di situ, Bulan membacakan doa apapun kepada Krista, badannya sendiri malah menggigil seperti di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh akun Quora @rembulan. Sedikit cerita, si penulis ini kita sebut saja namanya adalah Bulan. Bulan ini mengunjungi tempat wisata di salah satu provinsi di Jawa Tengah bersama teman-teman sekantornya. Tetapi, waktu yang mereka pilih itu ternyata salah, sehingga kejadian-kejadian menyeramkan menimpa mereka semua. Bagaimana kelanjutan nasib dari Bulan dan teman-temannya? Tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Bulan adalah wanita karir yang bekerja di sebuah gedung perkantoran di pusat kota Semarang. Pekerjaan yang banyak dan baru saja diselesaikan di kantor membuat dirinya dan tim merasa penat dan berencana ingin berlibur. Bulan mengajak semua tim untuk ikut liburan. Waktu itu, yang ikut sekitar 13 orang. Singkat cerita, setelah diskusi mengenai destinasi mana yang akan dituju, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dataran tinggi Dieng yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Kebetulan, mereka sama sekali belum pernah mengunjungi destinasi tersebut. Mereka berencana berangkat di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 6 pagi. Jadi waktu itu, mereka janjian berkumpul di mes cewek yang letaknya di sebuah perumahan elit di daerah Kedung Mundu. Yang awalnya janjian pukul 6 pagi, mereka baru berkumpul di mes cewek sekitar pukul setengah 8 pagi. Karena waktu sudah molor, akhirnya saat itu juga mereka berangkat ke Dieng. Waktu itu mereka berangkat dengan satu mobil yang isinya 6 orang dan 4 motor yang semuanya berboncengan. Di situ Bulan bonceng motor dengan posisi jalan di belakang mobil dan motor lainnya mengikuti Bulan. Dalam perjalanan, mereka melewati rute Bandungan, Temanggung, lalu Wonosobo. Nah, sekitar jam 11 di tengah perjalanan, seingat Bulan, waktu itu mereka sampai di Parakan, Temanggung. Di situ mereka berhenti karena salah satu motor bannya bocor. Jadi sekalian mereka mampir di minimarket untuk istirahat dan sarapan pagi. Selesai motor diperbaiki dan sudah mengisi perut. Akhirnya mereka langsung siap-siap untuk melanjutkan perjalanan karena sudah kesiangan. Pas mau berangkat, mobil tiba-tiba tidak bisa di starter. Mereka kebingungan dan akhirnya ternyata masalahnya ada pada aki mobil. Kebetulan, sebelah minimarket ada tukang servis aki. Karena waktu yang udah makin mepet, mereka memilih beli aki ketimbang memperbaiki karena bakal makan waktu yang lama banget. Di situ tidak heran kalau mobil itu bermasalah karena temannya Bulan yang punya mobil itu memang jorok dan nggak pernah mengurus mobilnya. Isinya sampah banyak banget, jadi ya wajar kalau mobilnya rewel. Setelah kejadian baru terasa kayaknya kejadian itu mungkin sebuah pertanda buat mereka nggak lanjutin perjalanan. Tapi mereka nggak peka aja. Karena sudah memasuki waktu zuhur, akhirnya mereka memutuskan untuk sholat zuhur dahulu. Kemudian baru lanjut jalan. Selesai sholat, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tiba-tiba hujan turun deras banget. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan, walaupun kedinginan basah kuyup. Dan yang memakai motor, semuanya cuma memakai jas hujan plastik. Setelah itu sampailah mereka di arah perbatasan Temanggung Wonosobo. Ingat betul waktu itu dekat jembatan. Waktu itu, Bulan sudah bilang ke sopir mobil, kalau mau ke Wonosobo, lurus saja mengikuti jalan besar.
Nggak usah aneh-aneh lewat jalan-jalan tembusan atau yang lainnya. Tapi entah sopir itu kurang percaya sama Bulan, akhirnya dia malah memakai Google Maps. Beberapa saat kemudian, ternyata mereka malah nyasar. Mereka masuk ke pemukiman kampung sampai pucuk, dan akhirnya jalan buntu, dan mereka memutuskan untuk balik ke posisi semula, keluar dari kampung itu. Perjalanan masih diselimuti hujan yang deras, sampai Bulan menggigil di jalan. Perkiraan Bulan, kalau sudah sampai perbatasan ini, hanya butuh waktu 2 jam, harusnya sudah sampai. Tetapi, sudah lebih dari jam 3 sore, mereka belum sampai dan masih jauh pula. Waktu itu, mereka semua sudah sangat emosi karena kondisi capek dan kedinginan karena kehujanan. 1 jam kemudian, akhirnya tepat jam 4 sore, mereka sampai di wisata alam Dieng dengan keadaan baju basah dan kotor semua. Karena mereka semua kelaparan jadi selesai bersih-bersih dan ganti baju, mereka memutuskan untuk langsung makan bersama. Selesai makan, mereka melanjutkan untuk pergi ke tempat wisata alam Dieng. Tapi sialnya, sudah tutup karena mereka sampai di lokasi juga sudah kesorean. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini tutup jam 5 sore, jadi mereka masih sempat. Mereka sampai di kawah sekitar jam 5 kurang. Mereka tidak lama di sana karena waktu sudah mepet dan juga dilarang untuk masuk ke kawah tersebut. Jadi, di sana memang nggak lama dan cuma di pinggiran karena udah dilarang buat masuk ke dalam-dalam. Soalnya, kabut sudah banyak banget. Ya sudah, akhirnya mereka sepakat untuk foto-foto saja. Pas banget, sebelum azan maghrib berkumandang, mereka udahan dan keluar dari area kawah. Kalau orang Jawa bilang, saat itu wayah surup atau disebut sandi kala. Yaitu waktu pergantian siang dan malam. Pas terbenamnya matahari atau biasanya ditandai dengan azan maghrib. Orang Jawa percaya waktu itu adalah waktu di mana jin dan setan menunjukkan eksistensinya atau banyak berkeliaran. Tapi mereka semua lupa hal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat saat azan maghrib, kita semua OTW pulang. Waktu itu, Bulan gantian sama temannya yang naik mobil. Bulan masuk mobil dan temannya yang bonceng motor. Katanya pengen ngerasain motoran. Bulan setuju saja karena bisa senderan di mobil dan tidak pegal. Mereka pulang lewat rute yang berbeda dari berangkat. Lewat Kabupaten Bawang sampai Kabupaten Batang, kemudian ke Semarang, lewat Pantura biar lebih cepat. Nah, dari sini mulai kerasa kejadian-kejadian aneh. Waktu di mobil, mereka itu ribut, bercanda, tertawa. Tapi entah kenapa, si Bulan ini yang biasanya juga ikut ribut, malah nggak mood banget untuk ngomong. Akhirnya, Bulan hanya duduk di kursi paling belakang dan hanya diam saja. Selama perjalanan, mereka nyanyi dan ketawa nggak jelas. Salah satu anak di mobil bahkan nyanyi sambil buka kaca mobil dan teriak ngajak temen yang montoran ikut bernyanyi. Padahal di situ, kita lewat jalan sepi dan nggak ada penerangan jalan, kecuali kendaraan mereka. Parahnya, kabut turun sangat tebal dan sampai-sampai menutupi jarak pandang mereka. Di situ Bulan merasa kesal dan memarahi mereka yang lagi nyanyi dan teriak-teriak. Teman Bulan yang lagi nyetir pun ikut marah karena udah ngerasa ini sudah nggak bener. Firasat dia udah nggak enak. Tapi yang ribut tadi tetap nggak ngubrisin Bulan dan lanjut teriak-teriak. Selama perjalanan, Bulan bener-bener udah bad mood parah dan kesel banget. Tiba-tiba, teman Bulan yang lagi nyetir menunjuk-nunjuk sesuatu. Dia berkata, "Heh, kuwi apa kae putih-putih?" Yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Heh, itu apa putih-putih?" Sontak Bulan pun langsung ngeliat dan memang benar, ada sosok putih terbang sambil tertawa, seperti kuntilanak. Nggak lama kemudian, satu motor menghentikan mereka semua, karena salah satu motor mereka ada yang remblong. Posisi mereka waktu itu ada di Bawang. Daerah Bawang ini gelap gulita karena hutan pinus yang teduh dan jalanan yang terus-terusan. Di situ mereka berhenti buat benerin motornya. Tapi Bulan nggak ikut turun dan cuma di dalam mobil karena dia masih bad mood.
Singkat cerita, motor tadi selesai diperbaiki. Kemudian, perjalanan dilanjutkan. Suasana mobil benar-benar nggak enak. Firasat Bulan dan beberapa anak udah yakin bakal ada kejadian lagi. Tapi, ada 2 anak yang entah kenapa nggak bisa ngertiin situasi. Dan mereka malah bercanda terus padahal nggak lucu. Di perjalanan, mereka mengalami kejadian aneh lagi. Spion mobil dibuka tutup berkali-kali dengan sendirinya. Dan itu berbunyi ceklek-ceklek. Dan kata satu teman di mobil, di tempat duduk paling belakang ada 3 orang. Padahal jelas di situ cuma 2 orang, yaitu Bulan dan satu temennya. Jadi, siapa yang satunya? Waktu itu mereka masih mencoba untuk positive thinking dan gak takut. Padahal waktu itu serem banget. Sampai akhirnya, mereka tiba di pemukiman mampir buat sholat maghrib. Sekalian istirahat di SPBU Bawang. Di situ mereka menghitung jumlah orang yang ternyata kurang 1, alias 2 orang berboncengan. Sebut saja nama 2 orang yang hilang itu, Rista dan Dwi. Mereka semua ditanya keberadaan Rista dan Dwi, tetapi mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Kata beberapa anak-anak lainnya, mereka memang di posisi paling belakang. Mereka coba menghubungi Rista dan Dwi. Dan ternyata Rista dan Dwi ada di kecamatan Limpung Bawang. Itu aneh banget, karena jaraknya sangat jauh dari lokasi mereka. Padahal mereka sampai di situ belum ada 15 menit. Di situ anak yang lagi nyetir, namanya Ardian, nyeletuk. Yakin iki wis ora wajar. Mesti ono opo-opo. Aduh banget, ndeng gak mungkin. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, yakin ini udah nggak wajar. Mesti ada apa-apa. Jauh banget tahu, gak mungkin. Ardian memang orang yang lebih paham hal mistis daripada mereka. Dan dia percaya. Mereka melanjutkan jalan mengikuti Sherlock yang di-share Rista dan Dwi. Tetapi, mereka hanya muter-muter dan gak ketemu mereka. Ciri-ciri tempat yang mereka sebut juga nggak ada. Menurut beberapa anak di mobil, mereka lewat kampung yang gelap gulita, kayak mati listrik, dan ada orang di pinggir jembatan duduk pakai sarung sebelahnya sesajen. Tapi anehnya, Bulan sama Ardian nggak lihat kampung gelap itu. Akhirnya, mereka berhenti di kantor kepala desa. Di situ, mereka mutusin untuk mencarinya. 1 mobil dan 1 motor. Tetapi beberapa saat kemudian hasilnya malah nihil. Mereka malah sampai ke rumah tusuk sate yang jalannya buntu. Dan pas mereka sampai, ada bapak-bapak yang bilang, "Mas, itu barusan juga ada 2 anak naik motor. Baru aja kesini. Katanya nyari temennya." Ya, mereka semua disasarin oleh makhluk gaib. Akhirnya, mereka memutuskan balik ke tempat kumpul dan menghubungi teman mereka yang hilang lagi. Mereka susah dihubungi karena katanya susah sinyal. Akhirnya, mereka yang gantian dikirimin Sherlock. Dan anehnya, nggak ada 15 menit setelah di Sherlock, mereka malah sudah sampai. Si Rista langsung muntah dan dimasukin ke mobil. Di mobil, Rista nangis kenceng banget sambil ketakutan dan hampir mirip orang linglung. Rista berkali-kali bilang kalau di belakangnya ada sosok gede tinggi, matanya merah, yang artinya ada di posisi Bulan duduk. Mereka di situ bergegas pulang sambil nenangin Rista di mobil, tapi nangisnya malah semakin kencang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti di SPBU sebelum masuk ke alas Roban. Di situ, mereka tenangin Rista, tapi si Rista malah makin histeris. Rista seolah diganggu sama sosok di belakangnya yang tinggi besar. Akhirnya, Bulan memeluk dan membacakan ayat Al-Quran pada Rista. Tapi Rista tetap nengok terus ke belakang sambil menangis. Anehnya di situ, Bulan membacakan doa apapun kepada Rista, badannya sendiri malah menggigil seperti di gunung. Menggigilnya tidak dingin amat, tetapi badannya rasanya seperti gemetaran. Sampai ngucap astagfirullah aja, terbata-bata, dan rasanya nggak sanggup. Tapi di situ Bulan terus berusaha tenang sambil tetap bacain doa. Karena Bulan nggak kuat,
Akhirnya dia menjauh dari Rista. Dan benar saja, ketika menjauh itu, badan Bulan kembali normal dan nggak gemeteran seperti di sebelah Rista. Rista meronta ketika keluar dari mobil sampai mau pingsan dan akhirnya dibawa ke orang pintar yang udah ditelepon sama teman Bulan di daerah Batang. Kebetulan Bulan dan temennya ini berasal dari Batang. Mereka semua yang nggak ikut nunggu di SPBU dengan rasa was-was. Akhirnya mereka balik dan Bulan selalu di sebelah Rista buat bacain doa. Tapi Rista masih sedikit linglung. Tiap kali Bulan baca istighfar di telinga, pasti Rista menghindar. Terus teman Bulan yang namanya Vio bilang gini, "Rista, cepet banyak ngucap astagfirullah." Buruan diucapin astagfirullah gitu. Rista malah ngomong gak jelas sambil senyum yang itu bukan Rista banget. Setelah semuanya istirahat sebentar, akhirnya mereka lanjutin perjalanan ke Semarang karena waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Ternyata perjalanan tetap dipersulit. Ban motor ada yang bocor lagi. Di situ mereka udah frustasi dan sempat debat. Saat mereka debat, ternyata si Rista tiba-tiba teriak kencang banget di mobil, kayak emosi gitu. Mereka semua kaget dan langsung diam. Ardian lalu berkata, "Podo bali sik wae, mesakne Rista, aku tak golek tambal ban, mengko nyusul." Yang artinya, "Pada pulang duluan saja, kasihan Rista, aku cari tambal ban, abis itu menyusul." Rista menjawab, "Ra ono koyo kuwi, mangkat bareng, bali yo bareng." Yang artinya, nggak ada kayak gitu, berangkat bareng, pulang juga bareng. Oke, kita pikir kalau Rista ini udah baikan, jadi kita nurut saja. Setelah suasana mencekam di situ dan banyak drama, akhirnya kita lanjut perjalanan. Di mobil, pada tidur semua, termasuk si Bulan. Dan Rista mulai manja banget ke Bulan, tapi Bulan tidak peduliin karena Bulan capek banget. Jam 2 pagi, mereka baru sampai mes dan istirahat. Hari Minggu pagi, Bulan kira semua sudah kembali normal, tapi ternyata salah. Rista berubah. Rista itu orang yang nyablak dan ribut, tetapi sekarang dia kalem dan bahasanya sangat halus. Bahkan, Rista yang biasanya manggil Bulan dengan sebutan Cuk, malah nyebut nama panggilan Bulan dengan lengkap dan suaranya lembut banget, bukan Rista. Terus, tiba-tiba Rista bisikin Bulan, "Popi." Orangnya masuk kamar depan tidur sama Mbak Yul. Rista cekikikan seneng. Anjir panik banget, tapi Bulan tahan. Malamnya, kita interogasi si Rista. Bulan lalu bertanya kepada Rista, "Ris, kamu lihat orangnya sehari ini berapa kali?" Rista menjawab, 3 kali. Di kamar Mbak Yul, di atas atau di balkon, sama tadi ngikutin cari makan. Akhirnya, Bulan sama temennya si Vio lirik-lirikan karena kebetulan mereka sama-sama tidur di ranjang atas. Sekedar informasi, sekamar mereka ada 4 anak dan 2 ranjang tingkat. Akhirnya, cowok-cowok pada datang semua untuk mecahin masalah ini. Di situ, Rista makin aneh, manja, dan usil banget. Bulan dikerjain mulu. Mereka jagain Rista sampai subuh dan selama itu banyak gangguan kecil. Emang mes tempat mereka tinggal itu angker dan mereka juga sudah pernah digangguin semua. Mereka semua melingkar di depan pintu dan cerita soal kronologis kemarin. Ternyata sebelum kejadian Rista sama Dwi kepisah. Katanya Rista itu tidak melihat teman-teman lainnya yang belok ke SPBU. Jadi, Rista dan Dwi lurus aja dan ngikutin mobil yang dikira punya mereka. Di jalan, Rista katanya dengar orang teriak. Terus dia noleh ke atas dan setelah itu, telinga Rista sakit sampai dia menangis. Nggak tahu kenapa, pas kita cerita, rasanya pengen ngelihatin ke arah tangga terus. Bulan yang posisinya pas di pintu dan menghadap keluar, pengennya noleh mulu ke belakang karena
Rasanya kayak ada sesuatu di tempat jemur pakaian, yaitu di dekat tangga ke balkon. Dan ternyata, gak cuman Bulan saja yang merasa begitu, teman lainnya pun juga merasa. Saat subuh, cowok-cowok pulang karena mau kerja. Hari ini, Bulan, Vio, Dwi, dan Ardian pergi ke Batang dengan niat ngikutin jalan pas Dwi sama Rista nyasar. Tapi anehnya, semua Sherlock di WA mereka pas diklik itu tidak ada di Maps. Tapi karena Ardian hafal jalan, jadi mereka tetap ke situ. Pas mereka ngikutin jalan yang kemarin, itu bener-bener berbeda. Kebetulan, Bulan membonceng Dwi dan dia kaget. Dwi berkata, "Anjir, beda cuk. Wingi iki lho, aku lewat dalan kene alus banget, koyok dalan anyar. Sopo sing gak nafsu ngebut jajal. Terus iki garis jalane warnane kuning. Sumpah, beda dalane. Ra ono gonjalan kok ngene." Artinya, anjir, beda cuk. Kemarin aku lewat jalan sini alus banget, kayak jalan baru. Siapa yang gak nafsu ngebut coba? Terus ini garis jalannya kuning. Bulan berkata, "Aneh kowe wi, genah dalane emang kok ngene, ngarang kowe." Yang artinya, "Aneh kamu wi, kan emang jalannya kayak gini, ngarang aja kamu." Terus mereka sampai di SPBU yang katanya Dwi sama Rista nunggu di situ. Dwi berkata, "Pas iku aku ambek Rista ngenteni ning tempat keluar SPBU. Sandingi Alfamart terus gak ono kampung koyok ngene. Cuman ono masjid dan peteng banget beda kambek iki. Aku ngenteni tapi kok sing lewat mobil abang terus ra ono kendaraan liyane." Artinya, waktu itu aku sama Rista nunggu di tempat keluar SPBU, sebelahnya Alfamart. Terus nggak ada kampung kayak gini, cuman ada masjid dan gelap banget. Beda sama ini, aku nungguin tapi kok yang lewat mobil merah terus gak ada mobil lainnya. Karena sudah maghrib, mereka ke rumah teman kantor yang kebetulan lagi izin ada keperluan. Rumahnya pelosok banget dan mereka cuman lewatin sawah sama hutan. Mereka sampai di sana dan ya, seperti tamu pada umumnya. Tiba-tiba, teman yang kebetulan lagi bersama Rista menelpon, katanya Rista kumat lagi. Di situ, mereka langsung buru-buru balik ke Semarang dan diarahin jalan pintas keluar kampung itu. Tapi ternyata itu tempat angker dan mereka digangguin lagi. Di jalan ada seperti orang yang lagi memanggil dan ada orang naik motor keluaran lawas yang tahun sekarang sudah nggak ada. Dan katanya memang di situ sering ada yang lihat. Di situ mereka berempat udah pasrah dan cuman berdoa semoga bisa selamat. Akhirnya mereka sampai jalan raya yang ternyata itu jalur truk alas roban. Sesampainya di mes, Bulan dan teman-temannya ngumpulin semua anak cowok yang kemarin ikut ke Dieng dan bahas jalan keluarnya. Akhirnya mereka sepakat semua nginep di mes karena kebetulan besok tanggal merah dan mereka tidur di ruang tamu lesehan. Suasana mes bener-bener nggak enak, ditambah penghuni gaib mes malah makin eksis. Di situ akhirnya Rista dibawa ke orang pintar lagi dan hasilnya masih sama saja. Nggak tahu mau percaya apa enggak ya. 1 Juni 2021, hari ulang tahun Bulan, dan jadi hari ulang tahun terburuk karena capek batin, kurang tidur, dan ngerasa tertekan sama gangguan-gangguan itu. Akhirnya, dengan banyak pertimbangan dan diskusi, mereka semua, Rista dibawa pulang ke rumah. Karena barangkali orang tuanya punya pegangan atau apapun itu, makanya anaknya sensitif dan cuma orang tuanya yang bisa ngertiin. Mereka berenam, Ardian, Vio, Dwi, Rista, Kusuma, dan Bulan, pergi ke rumah Rista tengah malam. Di mobil, Rista menangis dan marah karena Rista nggak mau diajak pulang. Rista yakin kalau dirinya itu sehat dan marah karena mereka menganggap dirinya itu aneh. Akhirnya, mereka jelasin perlahan. Bulan berkata, "Riz, kita nggak mungkin kayak gini,
kalau tingkahmu normal, tapi kamu beda. Di postingan kamu pun yang kita lihat kamu beda, senyumnya beda, dan bahasamu juga kelihatan benci banget sama Ardian dan manja banget ke aku. Itu bukan kamu banget, Riz. Krista menjawab, kalian itu jahat. Krista itu sehat, kenapa harus dipulangin? Besok kerja. Dia ngomong sambil merengek. Ardian menjawab, kita nggak jahat, justru sayang sama Krista. Makanya kita bantu kamu gini ya, karena cuman ini pilihan terakhir kita. Jujur, kita udah nggak kuat ngelindungin kamu, jadi kita balikin ke orang tua yang barangkali bisa ngebantu Krista. Akhirnya, sampai di rumah Krista, mereka ceritain semua pelan-pelan dan katanya memang ayahnya udah punya firasat soal anaknya. Mereka minta maaf karena liburannya malah berakhir gini dan pamit pulang ke Semarang. Krista nangis dan marah ke mereka karena mereka berniat ninggalin si Krista. Krista di rumah selama 2 hari dan alhamdulillah dirinya sudah balik normal. Sampai sekarang, kalau Bulan ngajak Krista bahas kejadian itu, pasti dia nggak percaya dan nganggep Bulan bohongin si Krista. Krista merasa geli sama kelakuannya dan malu. Itu bakal jadi kenangan yang paling nggak terlupakan sih. Memang kejadiannya serem dan rumit, tapi dari situ, mereka satu tim jadi kompak dan dekat seperti keluarga karena kejadian itu. Semoga kejadian gini nggak akan terulang lagi sama siapapun. Bulan juga berharap kalian hati-hati kalau jalan-jalan ke alam, terutama kalau maghrib. Mendingan berhenti, salat dulu baru jalan. Di situ mereka diganggu karena memang turun dari Dieng di waktu yang salah. Oke guys, itulah tadi cerita horor Bulan dan teman-temannya waktu berlibur ke wisata alam Dieng. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Dan jika kalian suka dengan cerita saya, kalian bisa klik video di kiri dan di kanan. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.